Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam renungan pagi grup Pain Puluhan Netonsea, khususnya Badan Pengurus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami ada sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan. Khususnya Pain Puluhan Netonsea, kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya itu kami mohon urapan Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirman, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Apa yang kita baca hari ini adalah kita masih dalam bagaimana kebangkitan Kristus. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada murid-murid, dan Paulus berkata kepada 500 orang. Dan bacaan kita hari ini bagaimana dia menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya, itu terdapat di dalam Lukas pasal 24. Yang kita baca adalah ayat-ayat 25 sampai ayat 35. Ya, sambil saya khotbah seperti biasa, saya katakan saudara membaca ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 25 sampai 35. Ada 3 hal dalam waktu yang singkat ini yang kita akan bahas, yaitu ketika Yesus bertemu dengan Kleopas dan temannya dalam keraguan-raguan mereka karena Yesus bangkit. Dan Yesus berkata kepada mereka bahwa hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Itu ayat 25. Artinya kita boleh mengerti bahwa yang dimaksud dengan Tuhan adalah mereka harus mengerti kehendak Tuhan. Ya, seperti dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, ya, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi hal yang pertama adalah bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan. Apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan yang kita harus lakukan. Di dalamnya kita pasti akan diberkati Tuhan kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seringkali kita menginginkan apa yang kita mau, tetapi pertanyaannya, adakah kita melakukan yang Tuhan mau? Itu yang pertama, agar kita diberkati. Yang kedua dalam bacaan kita adalah berbicara tentang bagaimana mereka ketika sadar dan ketika mereka tahu bahwa itu adalah Yesus, karena Yesus telah membagi-bagi roti. Kata ayat dalam ayat yang ke-31 sampai ayat 32 itu berbicara tentang bagaimana ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ya, ketika Yesus duduk makan bersama dan mengucap berkat, memecah-mecahkan roti. Jadi bagian yang kedua berbicara tentang betapa pentingnya persekutuan dengan Tuhan. Roti berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, yaitu firman-Nya. Seperti yang kita dengar hari ini setiap pagi, kita renungkan firman Tuhan. Sebab Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-20, manfaat daripada kita mendengar firman, dikatakan dalam ayat yang ke-20, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, lalu diluputkannya mereka dari liang kubur. Mazmur 107 ayat 20. Bagian yang pertama adalah Efesus 5 ayat yang ke-17. Hendaklah kita mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, biarlah kita selalu ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Dan yang terakhir, mereka dikatakan dalam ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia
memecah-mecahkan roti. Kata menceritakan di sini adalah berbicara tentang kebangkitan Kristus, berbicara tentang menjadi saksi. Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-28, ayat-ayat terakhir itu, ayat 19 dan 20, dia katakan pergilah. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari bicara tentang Yesus. Siapakah Yesus? Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada 3 hal yang kita belajar hari ini, yaitu mengerti kehendak Tuhan, betapa pentingnya persekutuan dengan Tuhan, yaitu firman-Nya, dan yang ketiga, mari kita menjadi saksi. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada waktu yang akan datang.